Kerumunan berkumpul di sekitar altar, suara mereka menggema penuh amarah. Semua orang menuntut satu hal yang sama, eksekusi. Di tengah altar berdiri Tsuyoshi. Pikirannya kacau, ia tidak mengerti bagaimana dirinya bisa berada di situ dan di tempat apa sebenarnya ia sekarang. Seorang Algojo Orc mengangkat pedangnya dan menyatakan hukuman ilahi. Ia menegaskan bahwa manusia ini telah melanggar wilayah suci Bestfolk yang tertutup selama ribuan tahun. Kerumunan kembali bergemuruh. Mereka menyebut kejadian ini sebagai bentuk perang dan menuntut hukuman segera dijatuhkan. Tsuyoshi gemetar ketakutan. Ingatannya kembali ke beberapa saat sebelumnya, ketika ia masih berada di dalam sebuah dungeon. Tatapan Tsuyoshi kosong dan penuh rasa takut. Ia mulai menyadari bahwa nyawanya benar-benar terancam. Beberapa jam sebelumnya, Tsuyoshi sedang makan di sebuah tempat sederhana. Seseorang memanggilnya dan menyuruhnya segera menyelesaikan makanannya. Orang itu mengingatkan agar Tsuyoshi tidak bermalas-malasan saat masuk dungeon. Hari itu akan ada beberapa tim pembersih lain, dan hasil kerja akan menentukan penghasilan. Tsuyoshi menoleh sambil tetap makan. Ia merasa aneh melihat begitu banyak orang datang hanya untuk dungeon peringkat C. Rekannya menjelaskan bahwa zaman sekarang memang dipenuhi pembersih dungeon. Mereka bukan hero, hanya orang-orang biasa yang bekerja demi hidup. Suara dari luar memanggil mereka semua. Para hero akan segera datang dan semua diminta bersiap. Mereka pun bergerak bersama. Meski hanya dungeon peringkat C, Tsuyoshi tetap merasakan tekanan saat mendekatinya. Dalam perjalanan, mereka berbincang soal dungeon peringkat lebih tinggi. Mereka membayangkan betapa mengerikannya dungeon A atau S jika yang C saja sudah membuatnya tegang. Seseorang yang berdiri di depan portal merasa ada yang janggal. Jumlah monster di dalam terlihat jauh lebih sedikit dari biasanya. Sesaat kemudian, sebuah kaki melangkah keluar dari portal dungeon. Beberapa orang keluar dari portal dungeon. Mereka adalah para hero yang baru saja menyelesaikan pertempuran di dalam. Para pembersih menyingkir memberi jalan sambil menatap kagum. Ada yang membayangkan kehidupan sebagai hero, namun segera diingatkan bahwa mereka gagal dalam tes awakening. Perwakilan pembersih maju dan meminta izin untuk masuk dungeon. Para hero mengizinkan mereka tanpa banyak perhatian. Tsuyoshi memperhatikan para hero yang berjalan melewatinya. Ia menyadari bahwa tugasnya baru dimulai setelah para hero selesai bertarung. Para pembersih memasuki portal dungeon. Mereka hanya bertugas mengumpulkan sisa-sisa, tanpa hubungan apapun dengan para hero. Tsuyoshi ikut melangkah masuk. Ia sadar dirinya gagal awakening, meski sebenarnya ingin menjadi hero seperti mereka. Mereka tiba di dalam dungeon reruntuhan yang sempit. Pemimpin tim segera memberi instruksi dan mengingatkan bahwa dungeon akan tertutup dalam 4 jam. Tiba-tiba Tsuyoshi berteriak menemukan sesuatu. Suaranya terdengar penuh harapan. Yang ditemukan hanyalah pecahan perisai. Meski kecil, benda itu tetap dianggap bernilai. Rekannya menanggapi dengan nada bercanda. Ia menganggap temuan itu sebagai pertanda keberuntungan. Tsuyoshi tersenyum dan memutuskan masuk lebih dalam. Ia berjanji akan kembali saat waktu berkumpul tiba. Ia mulai menjelajah sendirian. Dalam pikirannya, barang berharga pasti tersembunyi di bagian terdalam dungeon. Waktu hampir habis, namun Tsuyoshi belum menemukan apapun. Kekhawatiran mulai muncul karena hasilnya terlalu sedikit. Dari kejauhan, rekannya memanggil Tsuyoshi. Ia menjawab bahwa dirinya hampir selesai. Tsuyoshi semakin gelisah. Ia sadar hasil ini tidak cukup untuk kebutuhan mendesak yang ia pikirkan. Di tengah pencarian, Tsuyoshi menemukan sebuah sumur tua. Keberadaannya terasa tidak wajar di dalam dungeon. Ia mendekati sumur itu dengan hati-hati. Di dalamnya tidak terlihat air, hanya kegelapan. Tsuyoshi menatap ke dalam sumur. Ia berpikir bahwa barang utuh di sana bisa bernilai tinggi. Di dasar sumur, ia melihat sebuah tengkorak. Di tangan kerangka itu terdapat sebuah cincin berkilau. Tsuyoshi turun ke dalam sumur. Ia menduga mayat itu terlewat oleh para hero sebelumnya. Tangannya meraih cincin tersebut. Ia menggenggamnya tanpa ragu. Tsuyoshi bersorak kegirangan. Ia yakin cincin itu adalah item langka yang bisa dijual mahal. Ia langsung memakainya sementara waktu. Tsuyoshi berniat memeriksa status cincin itu nanti dan segera kembali ke tim. Sesaat setelah dipakai, Tsuyoshi merasakan kejanggalan. Ia menatap jarinya dengan bingung. Rasa sakit tiba-tiba menjalar dari cincin itu. Tsuyoshi terkejut dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sebuah suara sistem terdengar di kepalanya.
Cincin itu mengakui Tsuyoshi sebagai pemiliknya dan menyatakan tidak bisa dilepas. Tsuyoshi panik dan mencari asal suara tersebut. Ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Cincin itu memancarkan cahaya. Sebuah portal kecil terbuka dari dalamnya. Tubuh Tsuyoshi tersedot ke dalam portal. Ia berteriak meminta tolong sebelum menghilang. Beberapa rekan Tsuyoshi mendengar suara itu dari kejauhan. Mereka bingung karena Tsuyoshi tidak terlihat di tempatnya sebelumnya. Para pembersih menoleh ke arah suara tadi. Mereka mengira Tsuyoshi hanya berpindah ke area lain dan memutuskan menunggu. Tsuyoshi terlempar ke dunia lain. Tubuhnya jatuh keras di tempat yang sama sekali asing. Saat sadar, Tsuyoshi berdiri di atas sebuah altar. Di tengahnya terdapat palu besar yang memancarkan petir, dan ia menyadari dirinya ditangkap Bestfolk sebagai kriminal. Seorang Bestfolk yang tampak seperti raja duduk di singgasana. Ia memberi perintah singkat untuk memulai eksekusi. Algojo di altar mengumumkan hukuman hari itu. Ia menyebutkan bahwa akan ada 3 kriminal besar yang dieksekusi. Seorang Bestfolk tua diseret ke altar. Kerumunan langsung mencemoohnya tanpa ampun. Sorakan semakin keras. Mereka menuntut hukuman ilahi dijatuhkan pada para pengkhianat. Algojo menendang Bestfolk tua itu hingga jatuh. Ia menyatakan bahwa perintah eksekusi berasal langsung dari Beast King. Algojo memanggil kekuatan palu ilahi. Ia menegaskan bahwa tak seorang pun pernah selamat dari altar ini. Petir biru menyambar tubuh Bestfolk tua itu. Eksekusi berlangsung seketika dan mematikan. Kerumunan bersorak penuh kepuasan. Mereka kembali meneriakkan tuntutan hukuman ilahi. Algojo mengumumkan eksekusi berikutnya. Giliran manusia yang telah menyusup ke tanah suci Bestfolk. Tsuyoshi diseret ke altar. Ia berusaha menjelaskan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Salah satu Bestfolk memukul Tsuyoshi agar diam. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasannya. Air mata menetes dari wajah Tsuyoshi. Ia menolak menerima kenyataan bahwa dirinya akan mati di tempat ini. Tsuyoshi menunduk dengan ekspresi campur aduk. Ia teringat adiknya dan mimpinya yang belum tercapai. Kerumunan kembali menghujatnya. Mereka menantang petir ilahi untuk menghabisi manusia itu. Petir mulai terkumpul di atas altar. Udara dipenuhi energi yang menekan. Tsuyoshi menatap ke depan dengan tekad. Ia menolak mati begitu saja di tempat asing ini. Saat petir menyambar, Tsuyoshi bergerak menghindar. Tubuhnya lolos dari sambaran pertama. Kerumunan terdiam sesaat. Mereka tidak percaya petir ilahi bisa dihindari. Bestfolk bertipe kucing ikut terkejut melihat kejadian itu. Matanya terpaku pada Tsuyoshi. Algojo menatapnya dengan wajah tidak percaya. Ia menyatakan bahwa hal seperti ini seharusnya mustahil. Beast King memperhatikan Tsuyoshi dengan ketertarikan. Pandangannya berbeda dari sebelumnya. Tsuyoshi membalas tatapan mereka. Ia menyatakan penolakannya untuk mati di altar itu. Tapi tiba-tiba, petir kembali menyambar tubuh Tsuyoshi. Kali ini, ia tidak sempat menghindar. Algojo tertawa melihat Tsuyoshi tersambar. Ia menegaskan bahwa hukuman ilahi tidak berhenti pada satu sambaran. Kerumunan kembali bersorak. Mereka menuntut petir berikutnya dijatuhkan. Tubuh Tsuyoshi hangus dan tergeletak. Meski begitu, ia masih menunjukkan tanda-tanda hidup. Cincin di jari Tsuyoshi mulai bersinar. Perubahan baru saja dimulai. Suara sistem kembali terdengar. Boneless Ring mengaktifkan Divine Selection System. Tubuh Tsuyoshi mulai bersinar. Sistem menyatakan aktivasi selesai dan proses perbaikan tubuh dimulai. Beast King sedikit mengernyit. Perubahan pada tubuh Tsuyoshi menarik perhatiannya. Algojo menatap dengan keterkejutan. Ia tidak menyangka manusia itu masih hidup. Petir yang menyambar tidak lagi menghancurkan tubuh Tsuyoshi. Energi itu justru terserap dan tubuhnya mulai beregenerasi. Para Bestfolk mulai gaduh. Mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Kulit Tsuyoshi yang hangus perlahan tergantikan. Sistem melaporkan progres rekonstruksi meningkat dan satu skill dimasukkan. Tsuyoshi melangkah ke tengah altar. Ia bergerak mendekati palu ilahi seolah tertarik olehnya. Petir semakin intens, namun tubuh Tsuyoshi justru terus membaik. Sistem kembali menambahkan kemampuan baru. Kerumunan terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Proses rekonstruksi tubuh terus berjalan hingga ke bagian bawah. Progres semakin mendekati selesai. Algojo terpaku. Ia menyadari Tsuyoshi berada sangat dekat dengan Hammer of the Divine King. Beast King tersenyum tipis. Ia melihat Tsuyoshi mencoba mengangkat palu tersebut.
Suyoshi memeluk palu ilahi itu. Ia merasakan adanya hubungan dengan benda tersebut. Matanya menyala di tengah sambaran petir. Tekadnya terlihat jelas. Suyoshi mengangkat Divine Hammer. Semua petir terpusat padanya dan sistem menyatakan rekonstruksi selesai. Para Bestfolk terdiam total. Tidak satu pun dari mereka bergerak. Petir berkumpul semakin padat di sekitar Suyoshi. Palu ilahi kini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Divine Hammer mengecil agar sesuai dengan tangan Suyoshi. Ia memegangnya dengan mantap. Sistem menampilkan status baru Suyoshi. Ia memperoleh Divine Hammer dan mencapai level 3. Bestfolk kucing menatap dengan kaget. Ia tidak percaya manusia bisa mengangkat palu itu. Algojo membeku di tempat. Ia menolak menerima kenyataan tersebut. Pikirannya dipenuhi penolakan dan kemarahan. Ramalan lama tentang Divine Hammer kembali terlintas. Suyoshi menatap tangannya sendiri. Ia merasakan perubahan kekuatan dalam tubuhnya. Pandangan Suyoshi beralih ke sistem. Level barunya tercatat dengan jelas. Suyoshi menatap sistem yang muncul di hadapannya dengan penuh perhatian. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apa sebenarnya sistem Divine Selection itu. Algojo melompat ke hadapannya dengan ekspresi marah. Aura permusuhan terpancar jelas, seolah Suyoshi telah melakukan pelanggaran besar yang tak bisa dimaafkan. Para Bestfolk bersorak keras dari segala arah. Mereka mengenali sosok di depan Suyoshi sebagai jenderal besar mereka, Ryouga. Harapan mereka tertuju padanya untuk menjaga kehormatan kaum Bestmen. Algojo itu berdiri tegap di depan Suyoshi. Ia mengakui bahwa Suyoshi selamat dari hukuman ilahi dan bahkan mampu mengangkat Divine Hammer. Sesuatu yang tak masuk akal baginya. Tatapan tajam diarahkan langsung ke Suyoshi. Algojo itu menuntut agar palu tersebut dikembalikan dan hukuman tetap dijalankan. Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Suyoshi. Skill pasif bernama Divine Eye aktif, memungkinkan dirinya melihat detail informasi dari objek atau target yang difokuskan. Suyoshi segera mengarahkan skill tersebut ke arah Algojo di depannya. Ia ingin memahami siapa sebenarnya lawan yang sedang menghadapinya. Informasi lengkap tentang Jenderal Ryouga muncul. Levelnya sangat tinggi. Pekerjaannya jelas sebagai warrior, dan senjata yang ia gunakan berada di kelas atas. Suyoshi menatap Ryouga dengan serius. Ia menyadari bahwa dirinya kini bisa melihat informasi musuh, dan mulai memahami bahwa ini adalah fungsi lain dari sistem. Jenderal Ryouga mengeluarkan pedang besarnya. Ia menilai Suyoshi sebagai manusia rendah, namun cukup berani untuk berdiri menantangnya. Suyoshi mencoba menghentikan situasi dengan berbicara. Namun dalam pikirannya, ia sadar bahwa menghadapi warrior level setinggi itu adalah hal yang mustahil. Ryouga sama sekali tidak menghiraukannya. Ia bersiap menyerang tanpa memberi kesempatan penjelasan lebih lanjut. Suyoshi mengangkat Divine Hammer sambil memejamkan mata. Ia hanya pasrah dan berharap bisa menghentikan serangan yang akan datang. Seorang bis wanita bertelinga kucing mengamati dari kejauhan. Ia menyadari bahwa Jenderal Ryouga adalah salah satu petarung terkuat, dan manusia biasa tak mungkin selamat dari satu tebasannya. Jenderal Ryouga mengayunkan pedangnya. Serangan cepat dilepaskan langsung ke arah Suyoshi tanpa ragu. Benturan keras terjadi di tengah altar. Ledakan besar mengguncang area dan menarik perhatian semua yang menyaksikan. Suyoshi mencoba menahan serangan itu dengan Divine Hammer. Tubuhnya terdorong kuat akibat benturan langsung dengan pedang Ryouga. Ia terkejut karena serangan itu benar-benar tertahan. Tangannya bergetar dan mati rasa, namun palu tersebut tetap utuh dan kokoh. Ryouga menunjukkan ekspresi terkejut. Ia menyadari bahwa serangannya berhasil diblokir, meski Suyoshi hanya menggunakan palu tanpa teknik khusus. Suyoshi kembali berusaha menjelaskan situasinya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini dan tidak bermaksud menantang siapapun. Keringat dingin mengalir di wajah Suyoshi. Ketakutan jelas terlihat karena ia tahu situasinya semakin berbahaya. Tapi Ryouga mengabaikan semua penjelasan itu. Ia langsung menerjang ke arah Suyoshi tanpa memberi kesempatan lagi. Tangan besar Ryouga mencengkeram tubuh Suyoshi. Dalam satu gerakan, ia berhasil menangkapnya dengan mudah. Suyoshi dilempar tinggi ke udara. Ryouga sudah berniat menghabisinya dengan serangan lanjutan dari atas. Sebuah notifikasi sistem muncul. Skill aktif bernama Absolute Replication diaktifkan dalam kondisi darurat. Berbagai pilihan skill ditampilkan oleh sistem. Semua muncul bersamaan di hadapan Suyoshi.
Tsuyoshi mengamati pilihan tersebut dengan serius sambil terus jatuh dari udara. Ia menyadari hanya bisa memilih satu di antara banyak skill itu. Ryouga bersiap mengakhiri pertarungan. Pedangnya kembali diangkat untuk serangan pamungkas. Pedang besar itu diayunkan ke arah Tsuyoshi. Serangan dilepaskan dengan kekuatan penuh. Sistem mengonfirmasi bahwa Tsuyoshi berhasil menyalin skill Heavenly Sucker. Skill tersebut memiliki cooldown panjang dan kekuatannya dibatasi. Tsuyoshi langsung menggunakan skill yang disalin dengan Divine Hammer. Ia memilih teknik itu karena cocok dengan senjatanya. Ryouga tampak sangat terkejut. Ia tidak percaya teknik miliknya bisa digunakan oleh orang lain. Ledakan besar kembali terjadi. Dampaknya menyebar luas dan mengguncang area sekitar altar. Para Beast Folk yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Mereka tidak menyangka seorang manusia bisa menciptakan hasil seperti itu. Asap mulai mereda. Sosok Ryouga terlihat berdiri dengan ekspresi takut dan bingung. Namun serangan itu tidak melukainya sama sekali. Ia menyadari bahwa kekuatan serangan tersebut tidak memberikan dampak apapun. Notifikasi sistem menjelaskan penyebabnya. Level Tsuyoshi masih terlalu rendah dan ia belum memiliki profesi yang sesuai. Suasana di altar menjadi canggung. Tsuyoshi sendiri terlihat kebingungan dengan hasil serangannya. Ryouga kembali mengayunkan pedangnya dengan amarah. Ia menganggap tindakan Tsuyoshi sebagai penghinaan. Tiba-tiba, Beast King turun tangan. Seruannya menghentikan pertarungan secara paksa. Para Beast Folk langsung terkejut. Mereka menyadari bahwa pemimpin tertinggi mereka telah muncul. Kedatangan Beast King menciptakan gelombang kejut besar. Tekanan kekuatannya menyelimuti seluruh area. Tsuyoshi berusaha bertahan agar tidak terhempas. Ia menahan tubuhnya di bawah tekanan aura Beast King. Beast King berlutut di hadapan Tsuyoshi. Tindakan itu membuat semua yang melihatnya terdiam. Para Beast Folk bergemuruh tidak percaya. Mereka menyaksikan pemimpin mereka berlutut di depan seorang manusia. Tsuyoshi tampak terkejut saat Beast King berdiri dan mendekatinya. Ia mendengar bahwa tindakannya berkaitan langsung dengan Divine Hammer. Beast King meletakkan tangannya di pundak Tsuyoshi. Ia menyatakan bahwa kejadian ini mungkin merupakan pertanda dari para dewa. Beast King tersenyum tipis. Ia menegaskan bahwa setelah ratusan tahun, Tsuyoshi adalah yang pertama dipilih oleh Divine Hammer. Beast King berbalik menghadap rakyatnya. Ia mengumumkan bahwa manusia di hadapan mereka berhasil melakukan hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Para Beast Folk terdiam. Mereka mencerna kenyataan bahwa seorang manusia mampu mengangkat Divine Hammer. Beast King melanjutkan penjelasannya. Ia menyatakan bahwa jika Tsuyoshi adalah pemimpin masa depan mereka, maka ia harus dibiarkan tumbuh kuat. Kerumunan Beast Folk saling menoleh dengan ragu. Sebagian mengingat ramalan lama, sementara yang lain masih keberatan karena Tsuyoshi bukan Beastman. Jenderal Ryouga menyampaikan keberatannya. Ia menegaskan bahwa Tsuyoshi adalah manusia. Beast King menatap Ryouga dengan tajam. Tatapan itu menekan dan memaksanya untuk diam. Beast King mempertanyakan isi ramalan tersebut. Ia menolak mengabaikan seseorang yang telah menjadi harapan rakyatnya. Ryouga menundukkan kepala. Ia mengakui bahwa ramalan itu memang tidak menyebutkan syarat ras. Beast King mengalihkan pandangannya ke arah Tsuyoshi. Ia meminta Tsuyoshi memperkenalkan dirinya. Tsuyoshi menyebutkan namanya dengan tenang. Ia berusaha menjaga sikap di hadapan Beast King. Beast King mengajukan sebuah penawaran. Ia bersedia membebaskan Tsuyoshi dengan syarat tertentu. Ia menilai bahwa Tsuyoshi masih terlalu lemah. Karena itu, ia diberi waktu 1 tahun untuk mengumpulkan kekuatan. Beast King mengeluarkan api ungu dari tangannya. Api itu mengandung tanda mental yang kuat. Api tersebut dimasukkan ke kepala Tsuyoshi. Beast King menjelaskan konsekuensi jika ia tidak kembali dalam 1 tahun. Tsuyoshi terlihat bingung. Ia belum sempat memberikan jawaban. Seseorang tiba-tiba berteriak dari dalam kerumunan. Suara itu mendorong Tsuyoshi untuk menerima tawaran tersebut. Beast wanita bertelinga kucing kembali muncul. Ia menyemangati Tsuyoshi agar memilih hidup dan menjadi lebih kuat. Tsuyoshi menggunakan Divine Eye ke arahnya. Sistem menampilkan informasi level dan pekerjaannya. Tsuyoshi terkejut melihat levelnya yang tinggi. Ia mulai mempertanyakan alasan wanita itu dicap sebagai kriminal. Tsuyoshi tersenyum kecil. Sikapnya mulai berubah menjadi lebih yakin. Ia melambaikan tangan ke arah wanita tersebut. Rasa terima kasihnya tersampaikan secara singkat. Kepercayaan diri Tsuyoshi tumbuh. Ia menyadari bahwa keajaiban ini tidak boleh disia-siakan.
Tsuyoshi memejamkan mata sejenak. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Beast King namun dengan syarat. Beast King menunjukkan ketertarikan. Ia meminta Tsuyoshi menyebutkan syaratnya. Tsuyoshi menunjuk ke arah bis wanita itu. Ia meminta agar wanita tersebut ikut bersamanya. Bis wanita itu terkejut mendengar permintaan tersebut. Ia tidak menyangka akan dipilih. Tsuyoshi tersenyum ringan. Dalam pikirannya, keadaan kini terasa seimbang. Beberapa waktu kemudian, Tsuyoshi berdiri sendirian sambil menatap cincin di jarinya. Ia menyadari bahwa semua kejadian aneh bermula dari benda itu. Ia mencoba melepas cincin tersebut namun gagal. Meski demikian, ia sadar cincin inilah yang memberinya kekuatan aneh. Bis wanita itu memanggil Tsuyoshi dari belakang. Ia melaporkan bahwa semua persiapan telah selesai. Wanita itu kini mengenakan pakaian petualang. Ia menyatakan keputusannya untuk menjadi pelayan Tsuyoshi. Tsuyoshi tersenyum dalam hati. Ia merasa situasinya terasa aneh namun tidak sepenuhnya buruk. Wajah Tsuyoshi memerah saat mencoba menanggapi. Ia menegaskan bahwa mereka seharusnya saling membantu, bukan hubungan sepihak. Bis wanita itu ikut memerah. Ia menjelaskan bahwa kesempatan hidup ini sangat berarti baginya. Ia menggenggam tangan Tsuyoshi dengan tulus. Ia menyampaikan bahwa belum pernah ada yang membelanya seperti ini. Wanita itu mendekat dan memohon. Ia ingin tetap memanggil Tsuyoshi sebagai master. Tsuyoshi terdiam sejenak. Pikirannya teringat pada seseorang yang menunggunya di dunia asalnya. Notifikasi sistem kembali muncul. Boundless Passage kini dapat digunakan dengan batas waktu tertentu. Tsuyoshi mengingat kembali bagaimana ia datang ke dunia ini. Ia menyadari kemungkinan untuk kembali melalui jalur yang sama. Ia mengaktifkan cincin tersebut. Sebuah portal pun terbuka di hadapannya. Tubuh Tsuyoshi tersedot ke dalam portal. Ia yakin bahwa inilah jalan untuk pulang. Bis wanita itu berdiri kebingungan. Tsuyoshi menghilang tepat di depan matanya. Di dalam perjalanan ruang, Tsuyoshi merasakan ketidaknyamanan yang kuat. Tubuhnya terasa tertekan oleh distorsi. Kesadarannya perlahan kembali, ia mulai membuka mata. Tsuyoshi mendapati dirinya berada di sumur tempat ia menemukan cincin. Lingkungan itu terasa familiar. Raut wajahnya berubah cerah. Ia menyadari bahwa ia berhasil kembali. Tsuyoshi memeriksa panel sistemnya. Levelnya masih sama, dan Divine Hammer masih ia miliki. Sistem memberikan penjelasan tambahan. Status tetap sama di kedua dunia, namun penggunaan item memiliki syarat tertentu. Tsuyoshi mencoba memahami aturan tersebut. Ia menyimpulkan bahwa item dapat dibawa melalui inventory khusus. Tiba-tiba suara rekan-rekannya terdengar dari atas sumur. Mereka memanggilnya agar segera keluar. Tsuyoshi terkejut mendengar mereka masih ada. Ia merasa waktu di dunia lain berjalan jauh lebih lama. Rekannya menegaskan bahwa Tsuyoshi tidak pernah pergi lama. Mereka memperingatkannya agar segera keluar sebelum dungeon menutup. Tsuyoshi naik keluar dari sumur dengan ekspresi terkejut. Ia menyadari sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di sekitarnya. Ia terdiam sambil berpikir. Dalam benaknya muncul pertanyaan apakah waktu di dunia ini tetap berjalan saat ia berada di dunia lain, seperti konsep yang sering muncul di manga. Ia kembali memikirkan kemungkinan waktu dunia ini berhenti, sekaligus mempertanyakan asal-usul cincin Boundless Ring yang ia miliki. Wajahnya tiba-tiba terlihat cerah. Ia bertanya pada rekannya untuk memastikan jadwal tes awakening berikutnya yang akan diadakan esok hari. Pikiran Tsuyoshi melayang ke masa lalu. Ia terlihat menggendong adiknya sambil berlari dengan wajah penuh ketakutan. Di belakang mereka, seekor monster raksasa setinggi gedung mengejar tanpa henti. Ancaman itu begitu nyata dan menekan. Wajah Tsuyoshi tegang saat mendengar suara adiknya dari pelukannya. Karina mengeluh tak bisa merasakan kakinya dan mengkhawatirkan kondisi orang tua mereka. Tubuh Tsuyoshi bergetar saat melihat rumah orang tuanya hancur. Monster itu telah menghancurkan segalanya tanpa sisa. Dalam kondisi panik, Tsuyoshi berlari ke arah rumah yang runtuh. Ia menolak menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Langkahnya tiba-tiba dihentikan seseorang. Orang itu memperingatkan bahwa berhenti berarti kematian, dan memaksanya terus bergerak. Orang tersebut berusaha menenangkan Tsuyoshi. Ia menegaskan bahwa kembali ke sana hanya akan membuat Tsuyoshi dan Karina terbunuh. Mereka akhirnya menjauh dari monster itu. Fokus mereka beralih pada kondisi Karina yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Kembali ke masa kini, Karina menatap Tsuyoshi dengan cemas.
Ia mempertanyakan keputusan kakaknya yang ingin mengikuti tes awakening lagi keesokan harinya. Mereka berada di rumah sakit bersama seorang perawat. Perawat itu menasihati Karina agar tidak terlalu memikirkan hal lain dan fokus beristirahat. Suyoshi bertanya dengan nada canggung tentang kondisi Karina. Ia memastikan apakah rasa sakit di kakinya masih sering muncul dan menyinggung pentingnya pengobatan rutin. Karina menjawab dengan tenang. Ia mengatakan kondisinya stabil meski tidak bisa berdiri, dan rasa sakit itu kini sudah mulai ia biasakan. Suyoshi menatap Karina dengan rasa kasihan. Ia menyadari adiknya benar-benar menanggung penderitaan besar. Suyoshi mengaktifkan kemampuan Divine Eye. Sistem langsung menampilkan kondisi fisik Karina secara detail, termasuk kerusakan saraf yang hampir total. Melihat hasil itu, perasaan Suyoshi semakin berat. Peluang Karina untuk berjalan lagi sangat kecil dan kenyataan itu terasa kejam. Ia teringat Karina di masa lalu saat masih sehat dan ceria. Gambaran itu kontras dengan kondisi Karina sekarang. Suyoshi meninggalkan rumah sakit dengan tekad kuat. Ia tidak ingin Karina terus hidup dalam penderitaan. Wajahnya dipenuhi keyakinan. Selama masih ada peluang sekecil apapun, ia percaya harapan itu belum hilang. Suyoshi mengepalkan tangannya dan mengangkatnya ke langit. Ia menetapkan tujuan untuk menjadi hero demi mengubah nasib mereka. Di lokasi tes awakening, hasil peserta lain diumumkan. Level dan combat power standar ditampilkan tanpa keistimewaan. Orang-orang di sekitar memberi ucapan selamat pada peserta yang lolos. Status hero resmi diberikan pada mereka. Staf menyerahkan hero emblem kepada para peserta. Emblem itu disesuaikan dengan hasil tes masing-masing. Seorang peserta tertawa puas ditemani ibunya. Mereka merayakan keberhasilan tersebut dengan penuh kebanggaan. Suyoshi akhirnya dipanggil maju. Staf menyinggung kegagalannya di tes sebelumnya dengan nada meremehkan. Staf menatap data Suyoshi dan memberi instruksi masuk ke ruang pengujian. Sikapnya menunjukkan keraguan bahwa hasilnya akan berubah. Suyoshi melangkah masuk ke ruang tes. Ia menenangkan diri, siap menerima hasil apapun. Staf kembali menegaskan bahwa hasil tes jarang berubah. Alat pengukur dinyatakan sangat akurat dari berbagai aspek. Meski ragu, staf tetap mengizinkan Suyoshi mengikuti tes. Ia sudah terbiasa menghadapi peserta keras kepala. Di dalam ruangan, Suyoshi mengingat hasil peserta sebelumnya. Angka itu berada di batas normal. Suyoshi meletakkan tangannya di alat penguji. Ia menyadari levelnya kini sama, namun kekuatannya berbeda. Wajah Suyoshi berubah serius. Ia bersiap menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Ia mengaktifkan skill Ultimate Physique. Energi mulai mengalir di tubuhnya. Otot lengannya menguat dan membesar. Perubahan fisiknya terlihat jelas. Ruangan mulai bergetar akibat tekanan energi. Getaran itu semakin terasa. Staf di luar ruangan ikut merasakannya. Mereka mengira telah terjadi gempa. Hasil pengukuran muncul dengan angka mencolok. Combat power Suyoshi jauh melampaui rekor lama. Suyoshi terkejut melihat hasil tersebut. Angkanya berkali-kali lipat lebih tinggi dari peserta sebelumnya. Ia menatap tangannya sendiri dengan perasaan puas. Hasil ini melampaui perkiraannya. Suyoshi mengepalkan kedua tangannya sambil tersenyum lebar. Semangatnya semakin membara. Tiba-tiba ia teringat pada Divine Hammer. Rasa penasaran muncul untuk mencoba kekuatan tersebut. Suyoshi mulai mengaktifkan Divine Hammer. Ia bersiap menguji sejauh mana peningkatan kekuatannya. Notifikasi sistem muncul di hadapan Suyoshi. Sistem menjelaskan bahwa levelnya belum sesuai sehingga potensi penuh Divine King's Hammer tidak bisa dikeluarkan. Suyoshi menatap palu di tangannya. Ia menyadari kekuatan itu hanya bisa ditahan selama 1 detik, namun baginya waktu itu sudah cukup untuk pengukuran. Ia memegang Divine Hammer dengan satu tangan. Tangan lainnya tetap menempel pada alat penguji. Mata Suyoshi menyala terang. Sistem menandai pelepasan kekuatan Divine King's Hammer. Gelombang kekuatan besar langsung mengalir ke tubuhnya. Energi itu menguras tenaganya secara instan. Suyoshi berteriak agar alat segera mengukur hasilnya. Ia menahan tekanan kekuatan yang hampir melampaui batas tubuhnya. Ia menggertakkan gigi menahan rasa sakit. Urat-urat di seluruh tubuhnya terlihat menonjol. Petir menggelegar di atas bangunan. Energi itu membentuk sosok menyerupai naga di langit. Alat penguji tidak mampu menahan lonjakan energi. Sistem menampilkan pesan error akibat overload. Beberapa saat kemudian, keadaan kembali tenang. Sisa getaran perlahan menghilang.
Staf masuk ke ruang ujian dengan tergesa. Mereka menyatakan tes ditunda akibat korsleting dan meminta Tsuyoshi pergi. Tubuh Tsuyoshi tampak lemas dan kehabisan tenaga. Staf menatapnya dengan heran, mempertanyakan identitasnya. Tsuyoshi meninggalkan ruang ujian. Ia menyadari telah meremehkan Divine King's Hammer dan berjanji tidak menggunakannya sembarangan lagi. Meski kelelahan, ia tersenyum puas. Statusnya sebagai hero kini sudah resmi. Di area latihan, seorang pria memperkenalkan diri sebagai Gaia. Ia menyatakan bertanggung jawab atas pelatihan para hero baru. Gaia bersikap tegas dan menjelaskan pelatihan akan berlangsung ketat. Sistem menampilkan data dirinya sebagai warrior level 12. Para hero baru menjawab serempak. Mereka menyatakan siap mengikuti pelatihan. Tsuyoshi menatap Gaia dengan ekspresi meremehkan. Dalam pikirannya, combat power instruktur itu terasa rendah. Gaia memandangi para peserta dengan kesal. Ia jelas lebih memilih bertualang di dungeon daripada melatih pemula. Gaia mengumumkan rencana latihan berikutnya. Mereka akan langsung memasuki dungeon rank day keesokan hari. Para hero baru terkejut mendengar keputusan itu. Beberapa dari mereka terlihat gugup dan berkeringat dingin. Gaia menolak semua keraguan. Ia menegaskan bahwa pelatihan fisik dasar tidak diperlukan. Ia memerintahkan mereka mengikuti caranya. Siapapun yang tidak sanggup dipersilakan pergi. Tsuyoshi tetap diam tanpa bereaksi. Ia tidak menunjukkan ketertarikan pada instruksi tersebut. Dalam pikirannya, Tsuyoshi teringat wanita bis di dunia lain. Fokusnya tertuju pada waktu cooldown yang hampir selesai. Di apartemennya, Tsuyoshi menatap cincin di jarinya dengan tidak sabar. Cooldown skill telah berakhir. Ia mengaktifkan cincin tersebut. Skill Boundless Passage diaktifkan. Penglihatannya terbuka di dunia lain. Langit malam menyambut kedatangannya kembali. Tsuyoshi berdiri di lokasi yang sama seperti sebelumnya. Ia menyadari dirinya telah kembali ke tempat awal. Tsuyoshi memperhatikan sekeliling dengan saksama. Ia menyadari pemandangan dan perlengkapannya kembali seperti terakhir kali ia berada di dunia ini. Wanita bis mendekatinya dari samping. Ia menanyakan apakah ada masalah yang sedang dipikirkan Tsuyoshi. Tsuyoshi tersenyum canggung dan mengalihkan pandangan. Ia memastikan bahwa tidak ada masalah apapun. Ia mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Tsuyoshi meminta wanita bis itu memimpin perjalanan untuk mulai menaikkan level. Wanita bis menanggapi dengan antusias. Ia terlihat senang melihat semangat Tsuyoshi kembali. Wanita bis menjelaskan tentang sarang goblin level 3 di dekat sana. Ia mengingatkan bahwa jumlah mereka banyak dan harus dihadapi dengan hati-hati. Tsuyoshi menatapnya dengan ekspresi aneh. Dalam pikirannya, ia menyadari dunia ini mulai terasa seperti fantasi sungguhan. Tsuyoshi tersenyum dan berdiri siap. Ia menetapkan goblin sebagai target pertama mereka. Mereka tiba di lokasi dan bersembunyi di semak-semak. Wanita bis mengingatkan agar tidak membangunkan para goblin. Tsuyoshi berdiskusi singkat dengannya. Ia menyadari perbedaan level mereka sangat jauh, dan harusnya para goblin dapat dikalahkan dengan mudah. Wanita bis tampak terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana Tsuyoshi bisa mengetahui levelnya. Tsuyoshi mengalihkan fokus ke arah goblin. Ia meminta wanita bis menunjukkan cara bertarung hero level tinggi. Wanita bis menjelaskan risiko perbedaan level. Ia menegaskan bahwa Tsuyoshi tidak akan mendapat pengalaman jika ia bertarung. Meski begitu, wanita bis tetap bersiap. Ia meminta Tsuyoshi memperhatikan dengan baik. Wanita bis langsung menerjang ke depan. Gerakannya sangat cepat dan tegas. Goblin itu dikalahkan dengan satu serangan. Skill Instant Step Slash digunakan dengan bersih. Tsuyoshi keluar dari persembunyian. Ia menatap aksi itu dengan penuh kekaguman. Wanita bis menoleh ke arahnya. Ia terlihat malu atas pujian yang diterimanya. Wanita bis kembali ke sisi Tsuyoshi. Tsuyoshi menjadi antusias. Ia menanyakan apakah dirinya bisa mempelajari skill itu. Wanita bis menjelaskan bahwa Instant Step Slash adalah skill tingkat tinggi. Skill itu belum cocok untuk Tsuyoshi yang belum memilih role. Tsuyoshi tertawa ringan, ia memutuskan untuk memilih role warrior. Sistem menampilkan perubahan role Tsuyoshi. Statusnya kini resmi sebagai warrior. Wanita bis tampak terkejut sekaligus tersipu. Ia merasa keputusan itu berkaitan dengannya. Wanita bis menggenggam tangan Tsuyoshi dengan erat. Ia berjanji akan membantu proses level up dan persiapan equipment. Tsuyoshi menoleh ke arah lain dengan wajah memerah.
Ia menyadari situasi yang sedang ia jalani terasa tidak biasa. Keberadaan mereka akhirnya disadari oleh goblin lain di dalam gua. Suasana langsung berubah ricuh karena para goblin menyadari ada penyusup. Dua goblin level 3 segera menyerang ke arah mereka. Gerakan mereka cepat dan agresif. Jelas berniat menghentikan penyusup sejak awal. Tsuyoshi menatap kedua goblin itu dengan ekspresi santai. Ia sama sekali tidak terlihat tertekan menghadapi musuh dengan level setara. Tsuyoshi meminta sebuah belati dari bis wanita yang bersamanya. Ia berniat mencoba sesuatu dalam pertarungan ini. Bis wanita itu terlihat khawatir dengan permintaan tersebut. Menurutnya, melawan musuh dengan level yang sama bukanlah hal mudah. Meski mendapat peringatan, Tsuyoshi tetap maju ke depan. Ia ingin menguji kekuatan Heaven Sucker yang belum sepenuhnya ia gunakan. Dengan satu serangan, Tsuyoshi langsung membunuh goblin tersebut. Pertarungan berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Bis wanita itu terkejut melihat hasilnya. Mengalahkan goblin setara level secara instan adalah hal yang sangat sulit, bahkan bagi satu parti penuh. Tsuyoshi tersenyum puas setelah melihat hasil serangannya. Ia menyadari sistem yang dimilikinya sangat luar biasa dan membantunya berkembang cepat. Bis wanita itu kemudian memberikan senjata lain kepada Tsuyoshi. Ia meminta maaf dan menyarankan agar senjata itu digunakan mulai sekarang. Tsuyoshi menerima tongkat kayu milik goblin sebelumnya. Ia menilai senjata itu masih cukup layak untuk digunakan. Bis wanita itu kembali menunjukkan kekhawatiran. Ia menekankan bahwa Tsuyoshi belum memiliki perlindungan sama sekali. Tsuyoshi memeriksa perlengkapannya sendiri. Ia menyadari bahwa tanpa armor, tubuhnya akan sangat rentan terhadap serangan. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam gua. Di saat yang sama, Tsuyoshi mulai memikirkan sistem Divine Consciousness Inventory miliknya. Tsuyoshi memperhatikan sistem tersebut dengan lebih saksama. Ia menyadari bahwa item di dalam inventory itu dapat digunakan di dua dunia sekaligus. Tsuyoshi menyadari inventory miliknya masih sangat terbatas. Satu slot sudah terpakai, menyisakan ruang yang terasa tidak nyaman untuk eksplorasi ke depan. Ia menoleh ke arah bis wanita yang berjalan di sampingnya. Tatapannya seolah sedang memastikan sesuatu. Bis wanita itu terlihat bingung dengan tatapan tersebut. Ia tidak memahami maksud dari perhatian Tsuyoshi. Tsuyoshi tersenyum dengan pikiran yang melenceng sejenak. Ia memperhatikan ciri khas wanita bis itu dengan rasa penasaran. Ia tertawa kecil lalu mengalihkan suasana. Ucapannya membuat situasi kembali normal. Tiba-tiba bis wanita itu terkejut. Ia menyadari ada ancaman dari belakang Tsuyoshi. Tsuyoshi yang masih santai menoleh ke belakang. Ia belum menyadari bahaya yang mendekat. Tiga goblin muncul dan langsung menyerang. Sikap mereka kasar dan penuh niat jahat. Bis wanita itu segera bergerak ke depan. Ia memperingatkan bahwa semakin ke dalam, goblin akan semakin kuat. Tsuyoshi langsung melesat maju. Ia tidak ingin diganggu sebelum mendapatkan pengalaman dari pertarungan. Dengan satu ayunan serangan, ketiga goblin itu tumbang. Pertarungan kembali berakhir dengan cepat. Pengalaman bertambah, tetapi tongkat kayu yang digunakannya rusak. Senjata itu tidak mampu menahan kekuatannya. Tsuyoshi menatap tangannya dan sisa senjata tersebut. Ia menyadari musuh yang lebih kuat memang memberi lebih banyak EXP. Tapi senjatanya terlalu rapuh. Bis wanita itu menatapnya dengan kagum. Potensi Tsuyoshi jauh melampaui batas level yang seharusnya. Mereka terus masuk lebih dalam ke gua. Jumlah dan level goblin semakin meningkat. Bis wanita itu bersorak melihat kekuatan Tsuyoshi. Semangatnya terlihat jelas. Tsuyoshi terus membunuh goblin satu persatu. Ia merasakan peningkatan kekuatan yang sangat cepat. Pikirannya teringat pengalaman masa lalunya sebagai cleaner. Ia membandingkan sistem EXP di dunia ini dengan dunia asalnya. Ia teringat keluhan rekan-rekannya dulu. Guild dan pembagian EXP membuat perkembangan terasa lambat. Tsuyoshi menyadari perbedaan besar di dunia ini. Semua EXP bisa ia ambil sendiri tanpa dibagi. Jumlah XP-nya kini mendekati batas naik level. Ia mulai berpikir untuk langsung menghadapi bos dungeon. Di titik terdalam gua, Tsuyoshi bersembunyi di balik batu. Tubuhnya berkeringat dingin. Di hadapannya berdiri monster bos gua tersebut. Sosoknya besar dan mengintimidasi. Tsuyoshi mengintip dari balik batu. Ia memastikan identitas monster di depannya. Bis wanita itu terlihat cemas. Ia menyadari bos goblin tersebut telah dirasuki darkness.
Kata Darkness langsung memicu ingatan kelam Tsuyoshi. Ia teringat monster yang membunuh orang tuanya. Wajah Tsuyoshi tertunduk muram. Sosok goblin gelap itu terlihat mirip dengan monster di masa lalunya. Bis wanita itu menjelaskan bahaya musuh yang dirasuki Darkness. Kekuatan bos tersebut meningkat jauh dari level aslinya. Tekad Tsuyoshi membara. Ia menolak membiarkan orang lain menghadapi monster itu. Tsuyoshi menerjang ke arah bos dengan penuh amarah. Ia berniat menghabisinya dengan tangannya sendiri. Bos dungeon itu terlihat jelas sebagai Dark Goblin level 6. Tubuhnya besar, mulutnya lebar, dan tentakel hitam menjulur dari punggungnya. Tsuyoshi menerjang tanpa ragu. Amarahnya terarah penuh pada monster di hadapannya. Serangannya berhasil mengenai tubuh Dark Goblin. Namun senjata yang ia gunakan langsung hancur. Dark Goblin segera membalas serangan. Tubuh Tsuyoshi terpental keras akibat hantaman tersebut. Tsuyoshi terkapar dalam kondisi babak belur. Satu serangan saja sudah memberinya luka berat. Dark Goblin membuka mulutnya lebar-lebar. Lidah panjangnya menjulur ke depan, siap menyerang. Bis wanita itu segera bergerak untuk menolong. Ia menyadari Tsuyoshi kehilangan senjatanya. Tsuyoshi mencoba bangkit dari tanah. Pikirannya dipenuhi kemarahan terhadap monster itu. Matanya bersinar terang. Ia menolak mati di hadapan musuh yang ia benci. Tsuyoshi mengaktifkan kemampuan Ultimate Physique. Energi besar langsung mengalir ke tubuhnya. Otot lengannya membesar secara drastis. Kekuatan fisiknya meningkat tajam. Tsuyoshi mengeraskan lengannya. Ia bersiap menyerang tanpa senjata. Ia menerjang kembali ke arah Dark Goblin. Tekadnya tidak goyah sedikit pun. Satu hantaman kuat menghantam tubuh monster itu. Dark Goblin langsung hancur berantakan. Setelah serangan itu, otot Tsuyoshi kembali mengecil. Efek Ultimate Physique berakhir. Notifikasi sistem muncul. Tsuyoshi mendapatkan EXP besar dan naik ke level 4. Tsuyoshi tersenyum puas meski tubuhnya gemetar. Ia menegaskan tekadnya untuk membasmi Darkness. Bis wanita itu berlari menghampirinya dengan panik. Ia melihat kondisi lengan Tsuyoshi yang tidak normal. Sistem memberi peringatan tentang luka berat di lengan kanan. Jika tidak ditangani, cedera itu bisa berakibat fatal. Tsuyoshi menatap sistemnya dengan kesal. Ia menyadari telah menggunakan kekuatan secara berlebihan. Kesadarannya mulai memudar. Tubuhnya tidak lagi mampu berdiri stabil. Tsuyoshi akhirnya tumbang. Ia hampir sepenuhnya kehilangan kesadaran. Bis wanita itu segera mendekap tubuh Tsuyoshi. Ia menahan tubuhnya agar tidak jatuh keras ke tanah. Tsuyoshi mengeluhkan rasa sakit di lengannya. Kondisinya terlihat sangat lemah. Bis wanita itu menenangkannya. Ia mengatakan memiliki obat untuk menangani luka tersebut. 1 jam kemudian, Tsuyoshi terbangun. Kondisi tubuhnya terasa jauh lebih baik. Tsuyoshi memeriksa tubuhnya perlahan. Penyembuhan terasa lambat, tetapi efeknya jelas terasa. Bis wanita itu terlihat lega. Ia senang melihat obatnya bekerja dengan baik. Tsuyoshi berdiri dengan penuh energi. Ia merasa lebih kuat dibanding sebelumnya. Bis wanita itu mengingatkan tentang hadiah dungeon. Tsuyoshi baru menyadari hal tersebut. Sistem menampilkan notifikasi penyelesaian dungeon. Rekor penyelesaian bos berhasil dipecahkan dan jenis hadiah ditingkatkan. Bis wanita itu terlihat sangat bersemangat. Ia menyadari ada sebuah peti harta bertipe Darkness di depan mereka. Tsuyoshi menatap peti harta tersebut dengan serius. Ia menyadari nilai tinggi dari equipment bertipe Darkness. Ia memeriksa peti itu dengan penuh kepuasan. Usahanya di dungeon ini akhirnya terbayar. Tsuyoshi membuka peti harta tersebut. Sistem langsung merespons tindakannya. Notifikasi muncul menyatakan ia memperoleh Dark Goblin Set. Hadiah tersebut tercatat sebagai 1 set perlengkapan. Bis wanita itu terlihat puas dengan hasilnya. Hadiah set dianggap sangat berharga dan berguna. Tsuyoshi menutup kembali peti harta itu. Pikirannya mulai mempertimbangkan kondisi inventory miliknya. Ia menyadari hanya tersisa 1 slot kosong di inventory. Hal itu membuatnya berhenti sejenak untuk berpikir. Tsuyoshi memutuskan mencoba menyimpan peti tersebut. Ia ingin memastikan apakah 1 set dihitung sebagai 1 item. Peti berhasil masuk ke inventory. Sistem mengonfirmasi bahwa item set dapat diambil secara terpisah. Tsuyoshi tersenyum sendiri setelah melihat hasilnya. Ekspresi itu membuat bis wanita merasa bingung. Untuk mengalihkan perhatian, Tsuyoshi mengajukan pertanyaan lain.
Ia menanyakan kemampuan menjahit milik bis wanita itu. Bis wanita itu langsung menjawab dengan percaya diri. Ia terbiasa menjahit sejak kecil dan selalu membawa peralatannya. Mereka duduk di dataran terbuka di bawah sinar bulan. Suasana menjadi lebih tenang setelah pertarungan panjang. Bis wanita itu menyelesaikan pakaian yang dijahitnya. Ia menunjukkan hasilnya kepada Tsuyoshi. Tsuyoshi mengenakan pakaian tersebut. Ia merasa hasilnya sangat memuaskan. Bis wanita itu tersenyum lega. Ia senang bisa membantu Tsuyoshi. Tsuyoshi mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dengan level dan perlengkapan baru, ia merasa sudah cukup siap. Ia mengajak bis wanita itu untuk beristirahat. Hari itu pun mereka akhiri di sana. Tsuyoshi kembali ke dunia asalnya. Proses perpindahan berjalan dengan lancar. Ia teringat bagaimana mereka akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Ia harus menunggu bis wanita itu tertidur sebelum kembali. Tsuyoshi berbaring di kasurnya. Ia merasa puas dengan hasil yang didapat malam itu. Dengan tekad kuat, ia bersiap tidur. Besok, ia akan memasuki dungeon untuk pertama kalinya dengan persiapan penuh. Keesokan harinya, Tsuyoshi membuka peti Dark Goblin Set yang ia simpan sebelumnya. Ia ingin memastikan apa saja yang sebenarnya ia dapatkan dari peti itu. Peti tersebut terbuka dan sistem langsung menampilkan informasi skill spesial milik Dark Goblin Set. Skill itu memiliki efek menahan musuh level rendah dan mengubah tangan menjadi tentakel penyerang. Tsuyoshi merasa puas setelah membaca penjelasan skill tersebut. Ia menyadari bahwa perlengkapan ini jauh lebih bernilai dari yang ia bayangkan. Namun, ia segera menyadari satu masalah. Penampilan Dark Goblin Set terlalu mencolok dan bisa menarik perhatian hero lain di luar sana. Tsuyoshi mengingat rumor tentang hero yang membunuh sesama hero demi merampas perlengkapan. Ia menilai mengenakan set ini secara terbuka akan berbahaya bagi pemula sepertinya. Saat memeriksa detail sistem lebih lanjut, Tsuyoshi menemukan keterangan tambahan pada Dark Goblin Set. Ternyata perlengkapan itu memiliki efek tak terlihat. Ia langsung mengaktifkan fitur tersebut. Penampilan Dark Goblin Set pun berubah, tampak seperti pakaian biasa dari luar. Tsuyoshi bangkit dari tempat tidurnya. Ia masih punya sedikit waktu sebelum pertemuan berikutnya dan sempat berniat mencari sesuatu untuk dimakan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Tsuyoshi merasa heran karena jarang ada yang menghubunginya. Begitu panggilan diterima, ia mendapat kabar dari kepala perawat. Sekelompok orang mencurigakan datang ke rumah sakit dan berniat membawa Karina dengan alasan hutang. Tsuyoshi langsung bereaksi keras. Ia meminta agar Karina tidak dibiarkan disentuh dan mendesak perawat untuk menahannya. Sambungan telepon terputus secara tiba-tiba. Amarah Tsuyoshi memuncak hingga ponsel di tangannya hancur. Di rumah sakit, Karina ketakutan. Beberapa pria dewasa mengelilinginya dan mencoba memaksanya ikut bersama mereka. Ketua kelompok itu menunjukkan sebuah kontrak. Ia menyatakan bahwa hutang Tsuyoshi memberi mereka hak untuk membawa Karina sebagai jaminan. Pria tersebut teringat alasan sebenarnya di balik peminjaman uang itu. Baginya, Karina memiliki nilai tinggi, terutama karena kondisi tubuhnya. Karina hampir menangis saat mendengar penjelasan itu. Ia yakin kakaknya tidak pernah menyetujui kontrak seperti ini dan menyadari bahwa mereka telah menipunya. Ketua kelompok menjelaskan bahwa pembayaran mingguan Tsuyoshi hanya menutup hutang pokok. Bunga hutang sama sekali belum tersentuh, sehingga mereka merasa berhak menagih lebih. Pria itu mendekat dan memegang wajah Karina. Ia menekan Karina agar mengikuti mereka dengan patuh jika ingin diperlakukan dengan baik. Wajah Karina menegang. Ia menahan tangis. Tubuhnya gemetar karena takut. Ketua kelompok menatap Karina dengan ancaman terbuka. Jika ia menolak, mereka tidak akan bertanggung jawab atas akibatnya. Tiba-tiba pintu ruangan dihancurkan. Tsuyoshi masuk dengan amarah yang jelas terlihat. Tsuyoshi menatap mereka dengan sorot mata tajam. Fokusnya hanya tertuju pada orang-orang yang mengancam adiknya. Karina terkejut melihat kakaknya datang. Ia langsung menoleh ke arahnya dengan ekspresi lega. Ketua kelompok bersikap santai menghadapi kedatangan Tsuyoshi. Ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pria itu berbalik dan berbicara meremehkan Tsuyoshi. Ia menganggap Karina tidak lagi berguna bagi kakaknya. Tsuyoshi tidak menunggu kata-kata itu selesai. Ia langsung melancarkan pukulan ke arah pria tersebut. Dengan memperkuat tubuhnya, Tsuyoshi bergerak sangat cepat. Pukulannya membuat pria itu terpental keras. Anak buah kelompok itu segera menyerang Tsuyoshi.
Mereka bergerak serempak untuk menjatuhkannya. Tsuyoshi menghadapi mereka tanpa ragu. Salah satu serangan dibalas hingga lengan penyerang terpelintir. Ketua kelompok menatap Tsuyoshi dengan penuh amarah. Ia tidak terima ada yang berani melawannya. Ia mengeluarkan pistol dan langsung menembak Tsuyoshi. Tindakannya dilakukan tanpa ragu. Karina berteriak melihat tembakan itu. Ia yakin kakaknya akan terluka. Namun Tsuyoshi menangkap peluru tersebut dengan tangan kosong. Serangan itu sama sekali tidak melukainya. Karina terkejut melihat kejadian itu. Ia tidak menyangka kakaknya mampu melakukan hal seperti itu. Para rentenir juga terpaku. Mereka tidak percaya ada orang yang bisa menangkap peluru secara langsung. Tsuyoshi menyatakan bahwa dirinya telah menjadi hero. Pernyataan itu mengubah situasi sepenuhnya. Para rentenir langsung ketakutan. Mereka menyadari bahwa posisi mereka kini berbahaya. Petugas keamanan rumah sakit datang bersama perawat. Mereka melaporkan adanya ancaman terhadap pasien. Para rentenir segera mengubah sikap. Mereka meminta maaf dan memilih pergi tanpa perlawanan. Mereka juga bersikap sopan kepada petugas dan perawat. Tidak ada lagi tindakan agresif dari mereka. Namun di dalam hati, ketua kelompok menyimpan kemarahan. Ia berniat melaporkan kejadian ini pada bosnya. Di dalam kamar, Karina menyadari para rentenir telah pergi. Suasana menjadi jauh lebih tenang. Tsuyoshi mendekati Karina dan meminta maaf karena jarang menemuinya. Ia juga menyadari masalah hutang masih belum selesai. Tsuyoshi menunjukkan sertifikat hero miliknya. Ia menjelaskan bahwa dirinya masih dalam masa pelatihan. Dalam pikirannya, Tsuyoshi mengingat jumlah hutang yang besar. Ia menyadari satu-satunya cara cepat melunasinya adalah menjual seluruh perlengkapannya. Beberapa waktu kemudian, Tsuyoshi berkumpul dengan peserta lain untuk memulai pelatihan hero. Ia menyadari bahwa malam ini cooldown kemampuannya akan berakhir. Seorang instruktur bernama Gaia berdiri di depan peserta. Ia mengumumkan bahwa hari itu mereka akan diuji untuk menentukan kelayakan sebagai hero. Gaia menyampaikan aturan utama ujian. Semua perlengkapan yang ditemukan di dalam dungeon harus diserahkan kepadanya. Tsuyoshi menatap Gaia dengan tidak suka. Ia teringat rumor tentang praktik serupa yang sering terjadi di kalangan instruktur. Gaia menambahkan bahwa ia adalah warrior level 9. Ia memastikan ujian akan aman selama peserta mengikuti perintahnya. Gaia menyebutkan adanya biaya tambahan untuk kelulusan. Setiap peserta diminta membayar sejumlah uang. Para peserta terdiam mendengar syarat tersebut. Tidak ada yang langsung menanggapi. Tsuyoshi mengangkat tangan dan mempertanyakan aturan itu. Ia menilai peserta tidak akan mendapatkan apapun jika semua perlengkapan dan uang diambil. Salah satu peserta memperingatkan Tsuyoshi agar tidak melawan. Ia menyebut Gaia memiliki dukungan guild yang kuat. Gaia tersenyum tidak senang. Ia menawarkan opsi ujian solo bagi yang tidak mampu membayar. Mendengar itu, para peserta mulai bergumam. Ujian solo dikenal sangat berbahaya dan belum pernah ada yang lulus. Tsuyoshi justru menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Ia memilih mengikuti ujian solo. Di depan portal ujian solo, petugas terlihat cemas. Ia memastikan kembali keputusan Tsuyoshi. Tsuyoshi tetap pada pilihannya. Ia meminta agar ujian segera dimulai. Tsuyoshi melangkah masuk ke dalam portal. Petugas hanya bisa terpaku melihatnya pergi. Sistem menampilkan informasi dungeon. Ujian berlangsung di dungeon hutan level C dengan rekomendasi tim berjumlah 5 orang. Tsuyoshi mengamati sekeliling dungeon. Ini pertama kalinya ia melihat dungeon sebelum dibersihkan. Seekor monster menyerangnya secara tiba-tiba dari belakang. Serangan itu datang tanpa peringatan. Tsuyoshi tidak terluka oleh serangan tersebut. Ia segera menoleh ke arah penyerangnya. Monster itu adalah Dark Goblin level 3. Combat powernya jauh di bawah milik Tsuyoshi. Tsuyoshi mengalahkannya dengan mudah. Ia menilai monster itu bukan ancaman baginya. Sistem memberikan XP dalam jumlah kecil. Perolehan itu jauh lebih rendah dibandingkan dunia lain. Tsuyoshi menyadari kehadiran musuh lain. Ia meminta mereka untuk tidak bersembunyi. Puluhan Dark Goblin muncul dari berbagai arah. Mereka mengepung Tsuyoshi. Tsuyoshi tersenyum dan bersiap. Ia mengaktifkan Dark Goblin set miliknya. Kemampuan set tersebut aktif. Tentakel muncul dan menyerang musuh di sekelilingnya. Di luar dungeon, petugas mulai gelisah. Waktu ujian sudah berlangsung lama. Tiba-tiba notifikasi muncul. Sistem menyatakan Tsuyoshi telah lulus ujian solo.
Hasil ujian menunjukkan level Tsuyoshi tidak berubah. Ia hanya mendapatkan sejumlah XP. Tsuyoshi keluar dari portal dalam keadaan tenang. Ia langsung menanyakan tempat untuk membersihkan diri. Sementara di tempat lain, Gaia dan peserta lain juga sudah menyelesaikan dungeon mereka. Gaia menoleh ke arah para peserta dengan wajah kesal. Ia menegaskan bahwa biaya yang ia minta justru sudah lebih murah dari seharusnya. Tiba-tiba Gaia menerima panggilan masuk. Ia menjawabnya dengan nada tidak sabar. Ekspresi Gaia berubah saat mendengar kabar dari seberang. Ia terkejut mengetahui bahwa Tsuyoshi dinyatakan lulus ujian solo. Gaia segera menghampiri Tsuyoshi yang sedang membersihkan diri. Ia menuntut penjelasan atas kelulusan tersebut. Ia memeriksa data Tsuyoshi dan melihat levelnya masih sangat rendah. Hal itu membuatnya semakin curiga. Gaia menduga Tsuyoshi menggunakan perlengkapan tingkat tinggi. Baginya, tidak ada alasan lain yang masuk akal. Tsuyoshi menjawab tenang, belum ada yang berhasil bukan berarti tidak ada yang bisa. Dengan emosi, Gaia menarik kerah pakaian Tsuyoshi. Ia merasa sedang dipermainkan. Tsuyoshi tetap tenang menghadapi tindakan itu. Ia menilai kekuatan Gaia tidak sebanding dengan sikapnya. Ucapan tersebut membuat Gaia semakin marah. Ia bersiap menyerang Tsuyoshi secara langsung. Serangan Gaia dihentikan dengan mudah. Tsuyoshi menangkap tinjunya tanpa kesulitan. Gaia terkejut melihat perbedaan kekuatan mereka. Ia sulit menerima bahwa Tsuyoshi hanyalah pemula. Dalam kemarahannya, Gaia mengeluarkan sebuah belati. Situasi berubah menjadi berbahaya. Tsuyoshi bereaksi cepat dan mencoba menghentikannya. Ia tidak berniat memperpanjang konflik. Namun Gaia tetap menyerang. Ia menusukkan belati ke arah tubuh Tsuyoshi. Belati itu hancur saat mengenai tubuh Tsuyoshi. Efek pertahanan dari Dark Goblin Set aktif. Gaia menatap senjata yang rusak dengan wajah tidak percaya. Ia menyadari serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Ia semakin yakin Tsuyoshi menyembunyikan perlengkapan kuat. Kecurigaannya semakin dalam. Tsuyoshi terdiam. Ia sadar telah menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Gaia menatapnya dengan niat buruk. Ia terus mendesak untuk mengetahui apa yang sebenarnya dimiliki Tsuyoshi. Tsuyoshi berpura-pura bahwa dirinya hampir terluka. Ia mencoba mengalihkan kecurigaan Gaia. Situasi terhenti ketika seseorang datang. Perhatian mereka langsung teralihkan. Petugas menyampaikan hasil verifikasi. Tsuyoshi resmi diakui sebagai hero. Tsuyoshi mengikuti petugas tersebut meninggalkan tempat itu. Kehadiran staf menghentikan konflik lebih lanjut. Tapi Gaia menatap kepergian Tsuyoshi dengan senyum licik, seolah telah menyiapkan rencana. Sebelum pergi, Tsuyoshi sempat melirik Gaia. Ia menyadari bahwa meski daya tempurnya tinggi, menghadapi musuh level atas tetap berisiko. Di apartemennya, Tsuyoshi berbaring sambil memikirkan situasinya. Ia menyadari perhatian Gaia mulai tertuju padanya. Dengan level yang masih rendah, ia merasa harus menghindari sorotan. Beberapa orang berdiri di depan pintu apartemennya. Mereka memastikan lokasi sebelum bertindak. Salah satu dari mereka adalah mage level 10 dari kelompok Lazy Wolf. Ia memberi instruksi untuk menghancurkan pintu dan melumpuhkan target sebelum dibawa pergi. Di sampingnya berdiri Gaia dengan belati di tangan. Ia tampak berniat membagi harta rampasan setelah penyergapan berhasil. Mage itu mulai menyiapkan mantra. Ia mengingatkan rekan-rekannya agar tidak menimbulkan suara yang bisa menarik perhatian. Mereka bersiap melakukan penyergapan. Rencana sudah disusun dan tinggal menunggu eksekusi. Namun sebelum mereka bergerak, Tsuyoshi mendobrak keluar lebih dulu. Aksi itu langsung menggagalkan penyergapan. Tsuyoshi menatap mereka dengan tajam. Ia tidak menyangka mereka akan bergerak secepat itu. Tsuyoshi langsung menyerang dengan Heaven Sucker. Serangannya diarahkan ke mage tanpa ragu. Meski menyerang, Tsuyoshi menyadari risikonya. Selisih level antara dirinya dan mage itu terlalu jauh. Meskipun daya tempur mereka tidak terpaut ekstrim. Ia membandingkan situasi ini dengan sistem game. Seperti prajurit level rendah melawan musuh level tinggi, hasilnya tetap berbahaya. Tsuyoshi mempertimbangkan untuk kabur. Jika mencoba bertarung penuh dan gagal, ia bisa kalah dalam sekejap. Mage itu marah karena hampir terkena serangan. Ia berniat membunuh Tsuyoshi dan mengambil semua barang miliknya. Mage tersebut melancarkan serangan sihir api. Serangan itu langsung diarahkan ke Tsuyoshi. Tsuyoshi merasakan panas yang menyengat. Ia sadar perlengkapannya lemah terhadap sihir,
dan pertarungan ini sangat berbeda dari melawan monster biasa. Tsuyoshi segera mengambil keputusan untuk kabur. Ia sadar bertarung langsung hanya akan berakhir dengan kekalahan. Ia melompat keluar dari apartemen. Seluruh penguatan tubuh difokuskan ke kedua kakinya untuk menahan benturan saat mendarat. Kemampuan Ultimate Physique diaktifkan dan diarahkan ke kaki. Sistem memberi peringatan bahwa bagian tubuh lain tidak terlindungi. Saat tubuhnya turun, seseorang tiba-tiba muncul dari bawah. Tsuyoshi tidak sempat menghindar. Seorang warrior Lazy Wolf level 12 menunggunya. Serangan dilancarkan tepat sebelum Tsuyoshi mendarat. Warrior itu tersenyum yakin. Ia merasa penyergapan ini sudah sempurna. Pukulan keras menghantam Tsuyoshi. Tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras. Tsuyoshi masih hidup berkat penguatan tubuh sesaat sebelum mendarat. Dark Goblin Set mengurangi kerusakan dari serangan tersebut. Para anggota Lazy Wolf mengepungnya. Mereka terkejut Tsuyoshi masih mampu bertahan dan penasaran dengan skill yang ia gunakan. Tsuyoshi mengaktifkan kemampuan tentakel miliknya. Ia bersiap melawan meski dalam posisi terdesak. Mage dengan cepat merapalkan sihir pembatasan gerak. Pergerakan Tsuyoshi langsung dihentikan. Tsuyoshi panik saat skillnya terhenti paksa. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketiga musuh menyerbu bersamaan. Mereka yakin Tsuyoshi membawa barang berharga dan ingin menghabisinya. Waktu cooldown cincin Tsuyoshi akhirnya habis. Ia menyadari peluang terakhirnya muncul. Tsuyoshi mengaktifkan Path of Boundless tepat sebelum terkena serangan. Sebuah portal langsung terbuka. Tubuh Tsuyoshi tersedot ke dalam portal. Ia bertekad akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tsuyoshi terbangun di dunia lain. Ia menyadari dirinya berhasil kabur. Ia menatap tangannya sendiri. Tsuyoshi menyadari selama ini terlalu mengandalkan perlengkapan tanpa kemampuan yang cukup. Tsuyoshi menoleh ke arah wanita bis di dekatnya. Ia berniat menanyakan soal cara mempelajari skill. Wajah Tsuyoshi memerah dan hidungnya mimisan. Ia sadar situasinya tidak pantas dan segera menghentikan pikirannya. Wanita bis itu tertidur dengan posisi terbuka. Ia sama sekali tidak menyadari pandangan Tsuyoshi. Aroma bunga samar tercium dari tubuhnya. Wangi itu langsung menarik perhatian Tsuyoshi. Tubuh Tsuyoshi bereaksi melihat pemandangan tersebut. Ia segera menyadari perubahan itu. Ingatan tentang bahaya sebelumnya muncul. Hasratnya langsung menghilang. Tsuyoshi menunduk dan menenangkan diri. Ia mengingat kembali prioritas utamanya. Malam berlalu dan pagi tiba. Wanita bis itu bangun dengan perasaan segar. Sementara Tsuyoshi duduk tidak jauh darinya dengan wajah lelah. Ia mengaku tidak bisa tidur semalaman karena gelisah. Wanita bis menjelaskan bahwa mempelajari skill membutuhkan gulungan khusus. Ia juga menyebut adanya jalan pintas melalui Combat Academy. Mereka berdua pergi menuju Combat Academy. Tempat itu menjadi tujuan berikutnya. Penjaga akademi menghentikan mereka di gerbang. Ia menjelaskan syarat masuk dan menolak Tsuyoshi karena levelnya masih terlalu rendah. Tsuyoshi menunjukkan ekspresi kesal. Ia merasa prosesnya terlalu merepotkan. Wanita bis itu terlihat tidak enak hati. Ia merasa bersalah karena tidak mengetahui adanya syarat tersebut. Namun Tsuyoshi menenangkannya dan menerima keadaan. Wanita bis itu kemudian memberi saran lain. Ia menyebut gua level rendah di dekat sana sebagai tempat untuk menaikkan level. Penjaga akademi kembali berbicara dengan nada menghina. Ia merendahkan Tsuyoshi dan wanita bis, menyinggung status mereka. Wanita bis itu terdiam dan menunduk. Ia menyalahkan dirinya sendiri dan merasa hanya akan menjadi beban jika tetap bersama Tsuyoshi. Tsuyoshi berbalik dengan wajah marah. Ia melangkah mendekati penjaga itu. Ia menarik kerah pakaian penjaga tersebut. Tindakannya langsung menarik perhatian sekitar. Tsuyoshi menatap penjaga itu dengan tajam. Ia menuntut agar penjaga tersebut meminta maaf. Penjaga itu tetap bersikeras dan mengungkapkan asal-usul wanita bis tersebut. Ia menyebutnya sebagai keturunan campuran yang dianggap hina. Notifikasi sistem muncul menjelaskan tentang kaum half beast. Mereka umumnya ditolak oleh kedua ras dan sering mengalami nasib buruk. Tsuyoshi memahami alasan di balik keanehan sebelumnya. Ia menyadari wanita bis itu memang tidak memiliki nama sejak awal. Para bestman di sekitar langsung mengarahkan senjata ke arah Tsuyoshi. Mereka memperingatkannya agar tidak bertindak berlebihan. Penjaga itu memberikan tantangan. Ia bersedia meminta maaf hanya jika Tsuyoshi mampu lulus ujian akademi. Tsuyoshi terdiam mendengar ucapan itu. Ia menahan emosinya.
Wanita half beast mencoba menghentikannya. Ia meminta Tsuyoshi tidak terlibat lebih jauh demi dirinya. Tsuyoshi justru menyebutkan sebuah nama untuknya, Sakura. Ia menegaskan agar semua orang mengingat nama itu. Wanita itu terkejut dan wajahnya memerah. Nama tersebut memberi arti baru baginya. Tsuyoshi melepaskan penjaga itu. Ia menyatakan akan kembali setelah lulus ujian. Ia merangkul wanita itu dan mengajaknya pergi. Mereka meninggalkan area akademi. Dalam perjalanan, mereka berbincang tentang basement rubah. Tsuyoshi tertarik menjadikannya target latihan. Wanita bis itu bertanya tentang alasan di balik nama yang diberikan padanya. Ia tampak penasaran. Tsuyoshi menjawab singkat sambil memegangi kepalanya. Ia mengatakan nama itu muncul secara spontan. Wanita itu terlihat malu namun senang. Ia mengaku sangat menyukai nama tersebut. Tsuyoshi menjelaskan alasannya dengan jujur. Ia mengaitkan nama itu dengan aroma bunga yang selalu ia rasakan darinya. Wanita itu memeluk Tsuyoshi dari belakang. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia terlihat benar-benar bahagia. Nama itu menjadi sesuatu yang berharga baginya. Tsuyoshi hanya menggaruk kepalanya. Ia tampak canggung menghadapi reaksi tersebut. Mereka akhirnya tiba di sebuah area perburuan. Tsuyoshi bersiap memulai latihan. Tsuyoshi memegang belati barunya. Sakura menilai senjata tersebut cukup layak untuk pertarungan. Tsuyoshi mengayunkan belati untuk pemanasan. Ia merasa senjata itu jauh lebih ringan dari sebelumnya. Di depan mereka muncul sekelompok basement rubah level 5. Sistem menampilkan informasi bahwa mereka lincah dan memiliki daya tempur menengah. Tsuyoshi meminta Sakura untuk mundur. Ia ingin bertarung sendiri agar mendapatkan pengalaman penuh. Sistem menampilkan batasan party. Perbedaan level yang terlalu jauh akan menghilangkan perolehan pengalaman dan item. Tsuyoshi menerjang maju dengan belati di tangan. Ia berniat menguji senjata barunya. Sakura memberi arahan dari belakang. Ia mengingatkan agar Tsuyoshi tidak mengayun terlalu lebar karena musuh sangat lincah. Serangan pertama Tsuyoshi dengan mudah dihindari. Ia menyadari kecepatan basement rubah memang di atas rata-rata. Basement rubah itu segera bersiap melakukan serangan balasan. Tongkat kayu diangkat untuk menyerang. Tsuyoshi memperkuat tangannya dengan ultimate fisike. Ia menahan serangan dan menghancurkan senjata musuh. Basement rubah itu terkejut. Mereka tidak menyangka senjatanya bisa dihancurkan secara langsung. Tsuyoshi menatap mereka dengan percaya diri. Ia yakin daya tempur mereka tidak cukup untuk melukainya. Sakura terpukau melihat pertahanan Tsuyoshi. Ia menilai musuh level rendah bukan lagi ancaman baginya. Tsuyoshi membunuh basement rubah satu persatu. Ia mengutamakan kecepatan dalam menghadapi musuh yang lincah. Pengalaman bertarung Tsuyoshi meningkat pesat. Nilai EXP melonjak jauh dibanding sebelumnya. Pikiran Tsuyoshi kembali pada gaya dan kelompoknya. Meski daya tempurnya lebih tinggi, selisih level tetap menjadi masalah besar. Tatapan Tsuyoshi menjadi serius. Ia bertekad mencapai level 6 secepat mungkin. Di bagian terdalam gua, bos monster akhirnya terlihat. Basement Dark Fox level 7 berdiri sambil membawa pedang besar. Perhatian Tsuyoshi tertuju pada pedang tersebut. Ia penasaran apakah senjata itu bisa dijatuhkan. Tsuyoshi menatap pedang itu lebih lama. Ukurannya terlihat cocok untuknya. Ia bertanya pada Sakura soal kemungkinan drop item. Sakura membenarkan bahwa sebagian besar item memang bisa dijatuhkan. Sakura menjelaskan tentang tingkat drop dan kelangkaan. Ia menyarankan terus berburu untuk meningkatkan peluang. Tsuyoshi mencerna penjelasan itu. Ia semakin yakin dunia ini bekerja seperti sistem game. Sistem menampilkan detail drop pedang tersebut. Tingkat drop yang rendah membuatnya sulit didapat sebelum level naik. Notifikasi sistem baru muncul. Sistem tukar diaktifkan karena kebutuhan terdeteksi. Tsuyoshi memeriksa sistem tersebut. Saat ini hanya satu item yang tersedia untuk ditukar. Sistem menampilkan gulungan peningkat drop. Syarat penukaran sudah terpenuhi karena jumlah monster yang ia bunuh mencukupi. Tsuyoshi terlihat senang saat menghitung jumlah gulungan yang bisa ia tukarkan. Ia menyadari bahwa satu gulungan didapat setiap 30 kekalahan, dan jumlahnya terakumulasi dari dua dunia. Ekspresinya berubah terkejut saat menghitung ulang. Jika ketiganya ditukar sekaligus, tingkat drop item akan melonjak sangat tinggi. Kesadaran itu membuatnya bersemangat. Dengan peluang setinggi itu, item yang diincarnya hampir pasti akan jatuh.
Tsuyoshi langsung menukarkan 3 gulungan tersebut. Sistem memberi notifikasi bahwa syarat terpenuhi, tetapi item tidak bisa disimpan karena ia belum memiliki inventaris umum. Setelah persiapan selesai, Tsuyoshi mengajak Sakura bergerak. Ia yakin pedang incaran mereka akan membuatnya jauh lebih kuat, dan Sakura mendukungnya. Tsuyoshi bersiap menghadapi pertarungan. Ia meminta Sakura tetap fokus memberinya arahan selama pertempuran. Bos monster menyadari keberadaan Tsuyoshi lebih dulu. Tanpa ragu, monster itu langsung melancarkan serangan. Tsuyoshi terkejut saat merasakan efek serangan tersebut. Ia menyadari senjata monster itu memiliki elemen dingin. Sakura memberi penjelasan dari kejauhan. Beastman Dark Fox bukan hanya cepat dan kuat, tapi juga menggunakan elemen es yang memperlambat gerakan dan menguras stamina, namun ia lemah terhadap api. Tsuyoshi segera mengoleskan minyak api ke senjatanya. Api langsung menyala di sepanjang bilah pedang. Dengan pedang berapi di tangan, Tsuyoshi menatap monster itu dengan fokus. Ia siap mengadu elemen api melawan es. Tsuyoshi menerjang ke depan tanpa ragu. Serangan pertamanya dimulai. Ia berhasil menghindari serangan monster. Di saat yang sama, ia tetap mengincar senjata yang dibawa musuh. Sakura kembali memberi arahan. Ia menunjukkan bahwa titik lemah Beastman Dark Fox berada di bagian ketiak dan leher. Tsuyoshi langsung memanfaatkan informasi itu. Ia menusukkan pedangnya ke arah titik lemah monster. Monster itu berteriak kesakitan. Serangan Tsuyoshi berhasil mengurangi darahnya dalam jumlah besar. Notifikasi sistem muncul. Setelah titik lemah diserang, monster memasuki status pengecut yang membuatnya menerima damage lebih besar dan moralnya turun drastis. Tsuyoshi tersenyum melihat efek tersebut. Ia langsung memahami keuntungan dari kondisi itu. Tanpa menunggu lama, Tsuyoshi kembali menyerang. Ia berniat memanfaatkan celah yang sudah terbuka. Sakura memberi arahan lanjutan. Ia menjelaskan bahwa saat kondisi ini aktif, titik lemah musuh lebih mudah terlihat dan harus diserang sambil tetap menghindar. Tsuyoshi sedikit menoleh ke arah Sakura. Ia memahami instruksi tersebut dan tetap fokus pada pertarungan. Monster itu kembali menyerang dengan ganas. Gerakannya tidak teratur, namun tetap berbahaya. Tsuyoshi berhasil menghindari serangan tersebut. Ia sadar betapa pentingnya arahan Sakura dalam pertarungan ini. Monster itu tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya tampak goyah dan kehilangan ritme serangan. Melihat kesempatan itu, Tsuyoshi langsung menerjang lagi. Ia bersiap mengakhiri pertarungan. Sakura segera memberi instruksi singkat. Ia menyuruh Tsuyoshi membidik bagian leher. Tsuyoshi memusatkan kekuatan pada kedua lengannya. Ultimate Physique aktif, meningkatkan tenaga serangannya secara drastis. Serangannya mengenai titik lemah dengan tepat. Sistem memberi notifikasi bahwa damage meningkat 3 kali lipat dan status monster semakin melemah. Sakura bersorak melihat hasil serangan itu. Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar Tsuyoshi tidak lengah sebelum pertarungan benar-benar selesai. Tsuyoshi kembali melompat ke depan. Ia berniat mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Pedangnya menghujam kuat ke kepala monster. Serangan itu menjadi pukulan penentu. Sakura kembali bersorak. Kemenangan sudah terlihat jelas. Tsuyoshi tersenyum puas. Pertarungan ini memberinya kepuasan tersendiri. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Tsuyoshi menyadari bahwa ia belum menggunakan gulungan yang sudah ditukar sebelumnya. Notifikasi sistem muncul kembali. 3 scroll drop diaktifkan, menaikkan tingkat drop semua item menjadi 96% selama 1 menit. Tsuyoshi merasa lega. Waktunya sangat pas sebelum hasil pertarungan ditentukan. Hadiah pun muncul berturut-turut. Ia mengalahkan Dark Fox Beastman Boss level 7, mendapat 3000 poin pengalaman, dan memperoleh Black Cold Light Sword. Tsuyoshi terlihat sangat senang. Senjata incaran akhirnya jatuh bersamaan dengan poin pengalaman besar. Sakura ikut merasa senang. Ia menyebutkan bahwa hampir tidak ada yang mendapatkan senjata ini pada percobaan pertama. Tsuyoshi memegang senjata barunya sambil mengevaluasi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa tanpa senjata yang tepat, Ultimate Physique tetap berisiko digunakan. Ia mengangkat pedang itu dengan percaya diri. Tsuyoshi membayangkan pertarungan melawan 3 orang Crazy Wolf dan menargetkan naik level lebih tinggi malam itu. Tsuyoshi bertanya pada Sakura tentang cara lain untuk naik level lebih cepat. Ia ingin segera mencapai level 6. Sakura menjelaskan tentang reset scroll.
Gua Fox Basement adalah area level rendah, sehingga monster bisa cepat respawn. Sakura mengeluarkan beberapa scroll dari kantung penyimpanannya. Ia juga menyarankan istirahat dan menawarkan ramuan penyembuh, membuat Tsuyoshi terkesan. Mereka keluar sebentar lalu mengaktifkan scroll tersebut. Sakura memastikan jumlahnya cukup untuk mencapai target level. Tsuyoshi kembali masuk ke dalam gua. Ia sudah tidak sabar melanjutkan perburuan. Ia kembali terpukau melihat senjata barunya. Efek dingin dari Black Cold Light Sword terasa jelas, dan Sakura menjelaskan bahwa setiap senjata memiliki efek khusus yang berbeda. Tsuyoshi mulai membunuh Basement rubah satu persatu. Sambil bertarung, ia memikirkan senjata suci Basement yang tersimpan di Divine Consciousness Inventory dan keterbatasan penggunaan Ultimate Physique saat ini. Tsuyoshi kembali berhadapan dengan bos untuk kedua kalinya. Situasi ini sudah tidak asing baginya. Ia tersenyum percaya diri saat menghadapi bos tersebut. Levelnya sudah naik ke level 5 dan daya tempurnya meningkat. Tsuyoshi terus menggunakan reset scroll milik Sakura. Ia sengaja memancing bos itu berulang kali. Setiap kali reset dilakukan, bos terlihat semakin ketakutan. Mental monster itu mulai runtuh. Pada reset ke-6, bos itu akhirnya menyerah. Ia tidak lagi memberikan perlawanan. Tsuyoshi langsung mengakhiri pertarungan tersebut. Dengan itu, ia resmi naik ke level 6. Status sistem ditampilkan. Level, kelas, senjata, skill, dan daya tempur Tsuyoshi meningkat secara signifikan. Tsuyoshi berdiri di atas tumpukan mayat Basement rubah. Ia menyadari stamina sudah diisi ulang berkali-kali sejak pagi hingga malam. Dan perlengkapan Basement hampir terkumpul lengkap. Ia menatap ke arah luar gua dengan tajam. Kini ia siap mengikuti ujian. Di Combat Academy, beberapa Basement sedang berbincang. Mereka mengejek rencana seorang manusia yang ingin ikut ujian setelah mencapai level 6. Salah satu penjaga sebelumnya ikut berbicara. Ia meremehkan Tsuyoshi dan menganggap manusia tidak pantas berada di wilayah Basement. Percakapan mereka terhenti saat seseorang memanggil dari belakang. Suara itu membuat penjaga itu terkejut. Tsuyoshi sudah berdiri di hadapan mereka. Ia menunjukkan bahwa dirinya benar-benar telah mencapai level 6. Para penjaga terlihat terkejut. Mereka tidak percaya seseorang bisa naik 2 level dalam satu hari. Tsuyoshi mengepalkan tangan. Ia meminta agar penguji segera dibangunkan karena tidak ingin menunggu sampai besok. Pengawas ujian, seorang Basement Warrior level 20, akhirnya muncul. Ia terlihat terganggu karena waktu istirahatnya terpotong. Tsuyoshi menjelaskan bahwa ia telah memenuhi syarat ujian. Ia juga menyatakan ingin memilih skill dari skill vault. Pengawas meremehkan pernyataan tersebut. Menurutnya, mencapai level 6 tidak menjamin kelulusan. Namun sikapnya berubah saat mendengar laporan penjaga. Fakta bahwa Tsuyoshi naik dari level 4 ke 6 dalam waktu singkat membuatnya terkejut. Tsuyoshi menantang penjaga yang sebelumnya menghina Sakura. Ia menuntut janji agar penjaga itu meminta maaf jika ia lulus ujian. Tatapan pengawas menjadi lebih serius. Ia menganggap situasi ini menarik meski tetap meremehkan kemungkinan Tsuyoshi lulus. Komandan Pendeta Combat Academy muncul. Ia menyatakan ujian bisa langsung dimulai karena kekuatan adalah satu-satunya kriteria kelulusan. Sebuah batu besar ditunjukkan di atas panggung. Ujiannya adalah menghancurkan batu tersebut dengan satu pukulan. Tsuyoshi menilai ujian itu sederhana. Ia tidak menganggap batu itu sebagai ancaman. Para Basement merasa kesal melihat sikapnya. Mereka tahu batu yang digunakan adalah batu luar, yang jauh lebih keras dari batu biasa. Pengawas maju untuk memberi contoh. Ia menjelaskan bahwa bagi Basement, menghancurkan batu itu adalah hal dasar. Dalam hatinya, pengawas tetap meremehkan Tsuyoshi. Ia yakin manusia dengan level di bawah 10 bahkan tidak bisa menggores batu luar. Pengawas mengerahkan seluruh tenaganya dan memukul batu luar. Ia memperlihatkan keseriusan dalam setiap gerakan. Hasilnya hanya sebuah goresan kecil di permukaan batu. Hal itu menunjukkan betapa kerasnya batu itu. Pengawas terlihat puas dengan hasil tersebut. Ia menganggap itu sudah cukup untuk menunjukkan standar kekuatan. Tsuyoshi maju ke depan. Sakura menyemangatinya dari kejauhan. Tsuyoshi menarik napas dan menilai kondisi batu itu. Ia menyesuaikan penggunaan kekuatannya agar fokus pada dampak pukulan. Ia mengaktifkan Ultimate Physique. Sebagian besar kekuatan tubuhnya terkonsentrasi di lengan kanan. Pengawas masih meremehkan Tsuyoshi.
Ia yakin manusia tidak akan mampu meninggalkan bekas berarti. Tsuyoshi mengambil posisi menyerang. Pandangannya tertuju penuh pada batu. Tinju Tsuyoshi menghantam batu luar. Benturan keras mengguncang panggung. Batu itu hancur berkeping-keping. Pemandangan tersebut membuat semua yang hadir terdiam. Gelombang kejut menyebar ke sekitar arena. Beberapa baseman refleks menutup mata. Tsuyoshi melihat tangannya sendiri. Ia menyadari pukulannya mungkin terlalu kuat. Sakura tampak kagum dengan hasil tersebut. Ia menyatakan bahwa Tsuyoshi kini bisa mengakses skill vault. Para pengawas dan penjaga masih tidak percaya. Batu yang hampir mustahil dihancurkan lenyap dalam satu pukulan. Tsuyoshi menanyakan hasil ujian tersebut. Ia menunggu keputusan mereka. Pengawas menolak mengakuinya. Ia berdalih tidak melihat langsung dan menganggap hasil itu tidak sah. Tsuyoshi menanggapinya dengan tenang. Ia meminta kejelasan tentang kelanjutan ujian. Pengawas mengusulkan ujian ulang. Kali ini berupa tes melenturkan batang besi. Ia menjelaskan bahwa batang besi tersebut sangat keras. Bahkan bagi baseman warrior, tes ini membutuhkan tenaga besar. Namun Tsuyoshi melenturkan batang besi itu dengan mudah. Hasilnya langsung terlihat jelas. Pengawas kembali menyangkal hasilnya. Ia menyatakan tes itu tidak dihitung. Sebagai ujian terakhir, pengawas mengusulkan adu kekuatan lengan. Tsuyoshi harus bertahan 10 detik melawan warrior terkuat mereka. Namun Tsuyoshi kembali menyelesaikan ujian itu tanpa kesulitan. Lawannya tidak mampu bertahan lama. Pengawas muntah darah karena syok. Ia tidak percaya dengan hasil yang baru saja terjadi. Tsuyoshi menatap pengawas tersebut. Ia menegaskan bahwa 3 ujian telah diselesaikan dan menuntut pengakuan kelulusan. Para penjaga tidak bisa lagi mengelak. Situasinya sudah jelas, dan keputusan telah dibuat. Mereka mengakui hasilnya tanpa pilihan lain. Tsuyoshi menggandeng Sakura dan membawanya ke depan. Ia menegaskan bahwa janji yang sudah diucapkan harus ditepati. Salah satu penjaga terlihat ragu. Namun setelah menimbang keadaan, ia akhirnya menerima kenyataan dan bersiap menepati ucapannya. Penjaga itu menunduk dan meminta maaf secara langsung. Sikapnya berubah, menunjukkan pengakuan atas kesalahan sebelumnya. Sakura terlihat canggung dan terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima perlakuan seperti ini. Tsuyoshi mendorong Sakura agar tidak merasa sungkan. Menurutnya, permintaan maaf itu memang sudah seharusnya diterima dengan kepala tegak. Sakura perlahan tersenyum. Ia mulai menerima situasi itu dengan lebih tenang. Dengan sikap yang lebih percaya diri, Sakura menghadapi penjaga tersebut. Ia menerima permintaan maaf itu secara langsung. Mereka tiba di depan pintu skill vault. Penjaga menjelaskan bahwa setiap orang hanya boleh mengambil 1 gulungan skill setiap kali masuk. Tsuyoshi terlihat tidak puas dengan aturan itu. Namun pengawas segera menegaskan bahwa Combat Academy memiliki peraturan ketat yang tidak bisa dilanggar. Pengawas menjelaskan mekanisme di dalam vault. Setelah masuk, hanya ada waktu 3 menit untuk memilih dan membuka 1 gulungan sebelum dikeluarkan oleh aturan. Penjaga melanjutkan penjelasan tentang segel dan penghalang. Gulungan tidak bisa digunakan tanpa membuka segel, dan penghalang aturan akan menolak pelanggaran. Tsuyoshi menyadari bahwa sistem di dalam vault jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Sakura menambahkan bahwa di tingkat yang lebih tinggi, aturannya bahkan lebih ketat. Pintu masuk vault akhirnya terbuka. Penjaga memperingatkan agar tidak mencoba mencuri skill karena penghalang akan langsung mengusir pelanggar. Tsuyoshi masuk ke dalam vault saat hitungan mundur dimulai. Ia diberi pengingat bahwa hanya 3 menit tersedia untuk memilih gulungan dan keluar. Tsuyoshi masuk dan melihat sekeliling. Ia langsung memahami mengapa tempat ini harus dilindungi dengan sihir tingkat tinggi. Sakura mulai mencari gulungan di rak terdekat. Ia menyadari semua gulungan tersegel, sehingga isinya tidak bisa diketahui secara langsung. Tsuyoshi juga mulai mencari. Ia sempat mempertimbangkan menggunakan kemampuan duplikasi, namun kesulitan menemukan skill yang benar-benar layak. Pikirannya sempat melayang ke arah yang tidak fokus. Namun ia segera menyadari bahwa ide itu tidak realistis dalam situasi sekarang. Tsuyoshi kembali serius saat menyadari waktu terus berjalan. Ia menegaskan pada dirinya bahwa ia harus memilih skill untuk menghadapi 3 lawan tersebut. Ia menyalurkan kekuatannya ke sebuah gulungan. Segel pada gulungan itu mulai bereaksi. Informasi skill muncul setelah segel terbuka. Skill tersebut adalah teknik serangan menggunakan perisai dengan efek fisik dan pusing.
Tsuyoshi langsung menolak pilihan itu. Ia tidak menggunakan perisai, sehingga skill tersebut tidak relevan baginya. Sakura memanggil Tsuyoshi dari kejauhan. Ia mengatakan menemukan sesuatu yang ingin diperlihatkan. Sakura menunjukkan skill bertipe pergerakan cepat. Namun Tsuyoshi menilai skill itu lebih cocok untuk pemanah dan bukan pilihannya. Sakura lalu memperlihatkan skill lain yang bersifat peningkatan tim. Meski berguna, Tsuyoshi tetap tidak tertarik. Tsuyoshi menyuruh Sakura melanjutkan pencarian. Ia ingin menemukan sesuatu yang benar-benar sesuai. Waktu tersisa 2 menit. Tsuyoshi mulai merasa terdesak karena belum menemukan skill yang tepat. Sakura menawarkan skill bertipe serangan balasan. Skill itu memungkinkan membalas serangan fisik musuh. Tsuyoshi mempertimbangkan skill tersebut. Ia memutuskan untuk menyimpannya sebagai kandidat sementara. Ia terus memeriksa gulungan lain. Namun satu persatu ia singkirkan karena tidak sesuai atau terasa mencurigakan. Waktu kini tinggal 1 menit. Tsuyoshi menyadari bahwa caranya selama ini tidak efisien. Ia meminta Sakura mundur dan bersiap. Ia juga memastikan Sakura membawa ramuan stamina dan energi. Sakura tampak bingung, namun tetap menuruti perintahnya. Ia segera menjauh dan berlindung. Tsuyoshi berdiri diam di tengah ruangan. Ia bersiap melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Di luar vault, pengawas terkejut melihat perubahan di langit. Energi petir mulai berkumpul di atas bangunan. Tsuyoshi mengaktifkan kekuatan petirnya. Ia berniat memecahkan semua segel gulungan sekaligus. Sakura menyaksikannya dari kejauhan. Intensitas kekuatan Tsuyoshi terasa sangat menekan. Notifikasi sistem muncul. Sistem memperingatkan bahwa tubuh dan level Tsuyoshi tidak cukup untuk melepaskan kekuatan penuh. Tsuyoshi tetap memutuskan melanjutkan. Ia menilai 1 detik saja sudah cukup. Energi petir di langit semakin intens. Tekanan sihir di sekitar vault meningkat tajam. Pengawas tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tidak menyangka kekuatan sebesar itu berasal dari seorang manusia. Tsuyoshi melepaskan seluruh kekuatannya dalam 1 ledakan singkat. Ruangan diguncang oleh energi petir. Sakura ikut merasakan tekanan besar itu. Ia kesulitan berdiri stabil di bawah aura Tsuyoshi. Tsuyoshi menyalurkan kekuatan Divine Hammer. Tujuannya jelas, menghancurkan seluruh segel gulungan secara bersamaan. Puncak menara memancarkan cahaya terang. Getaran kuat menyebar ke seluruh bangunan. Segel pada semua gulungan pecah secara bersamaan. Energi sihir yang menahannya runtuh dalam 1 momen. Sakura terkejut melihat perubahan itu. Seluruh gulungan kini kehilangan segelnya sekaligus. Informasi dari semua gulungan langsung mengalir ke dalam kepala Tsuyoshi. Bebannya terasa sangat besar dan mendadak. Sakura terperangah menyaksikan situasi itu. Jumlah informasi yang masuk terlihat berlebihan dan tidak wajar. Sakura berusaha menyemangati Tsuyoshi. Ia khawatir Tsuyoshi tidak mampu menahan tekanan tersebut. Tsuyoshi merasakan sakit hebat di kepalanya. Ia memaksa dirinya tetap sadar sambil mencari skill terkuat yang cocok. Waktu tersisa 40 detik. Tsuyoshi memindai seluruh gulungan yang terbuka dengan cepat. Perhatiannya tertarik pada 1 gulungan yang berbeda. Gulungan itu diselimuti oleh energi petir. Waktu tinggal 30 detik. Sakura memperingatkan bahwa waktu hampir habis. Tsuyoshi langsung memastikan pilihannya. Ia menyuruh Sakura mengambil gulungan tersebut di lokasi yang ia sebutkan. Sakura segera berlari ke arah rak yang dimaksud. Waktu terus berkurang saat ia bergerak cepat. Sakura terkejut saat melihat gulungan itu. Ia menyadari bahwa gulungan tersebut adalah gulungan fragmen. Penjelasan gulungan menunjukkan bahwa itu tidak lengkap. Gulungan fragmen dianggap lemah dan biasanya diabaikan. Sakura kembali ke Tsuyoshi sambil memastikan pilihannya. Ia menegaskan bahwa gulungan itu hanya fragmen. Waktu tinggal 10 detik. Sakura mendesak agar mereka segera keluar dari vault. Tsuyoshi menggendong Sakura. Ia mengatakan akan keluar sendiri setelah itu. Pengawas mengamati dari luar. Ia menghitung sisa waktu yang tinggal beberapa detik. Hitungan mundur mendekati akhir. Sistem aturan bersiap mengeluarkan siapapun yang tersisa di dalam. Pintu vault mulai menutup. Ruangan dipenuhi suara mekanisme yang bergerak. Tsuyoshi berhasil keluar tepat di detik terakhir. Ia menyelesaikan proses sebelum sistem mengusirnya. Di luar, Sakura merawat lengan Tsuyoshi. Luka akibat penggunaan kekuatan terlihat jelas. Pengawas menatap gulungan yang dipilih Tsuyoshi. Ia terkejut karena yang diambil adalah gulungan fragmen.
Notifikasi sistem muncul dan menampilkan detail skill. Skill tersebut adalah serangan petir yang memantul ke beberapa target. Pengawas mulai menjelaskan. Ia menyebut bahwa skill fragmen ini hampir tidak pernah dipelajari. Ia mengungkap alasan pertama. Skill ini terpecah menjadi 6 bagian dan baru sebagian kecil ditemukan. Ia menyebutkan alasan kedua. Para baseman yang mencoba mempelajarinya di masa lalu mati akibat kekuatannya. Tsuyoshi menanggapi dengan nada ragu. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada yang pernah menguasai skill ini sepenuhnya. Pendeta menyela pembicaraan. Ia menyebut satu orang yang pernah menguasainya di masa lalu. Pendeta menjelaskan bahwa orang itu adalah Divine King. Ia juga merupakan pengguna Divine King's Hammer. Ia menjelaskan panjang lebar tentang skill itu. Alasan mengapa skill itu diabaikan dan rahasia di balik skill itu. Tsuyoshi mengabaikan penjelasan pendeta. Ia justru terlihat puas dan yakin bahwa skill ini cocok untuknya, lalu mengajak Sakura pergi. Pendeta menatap mereka yang menjauh. Ia menyatakan bahwa fragmen itu hanyalah awal, dan hasil akhirnya bergantung pada kekuatan serta keberuntungan Tsuyoshi. Pendeta kemudian mengarahkan tatapannya pada Sakura. Ia menyebut latar belakang Sakura dan mempertanyakan tindakan yang akan dilakukan pada Tsuyoshi. Sakura menatap balik dengan dingin. Ia menolak campur tangan pendeta dan tidak memberikan penjelasan apapun. Pendeta tidak melanjutkan perdebatan. Ia hanya mengatakan akan melihat sejauh mana mereka bisa melangkah. Di dalam penginapan, lengan Tsuyoshi sudah ditangani. Sakura merawatnya menggunakan ramuan penyembuh. Tsuyoshi meminum ramuan tersebut. Efeknya terasa cepat, meski rasanya tidak enak. Setelah itu, Tsuyoshi memperhatikan perubahan sikap Sakura. Ia merasa Sakura terlihat berbeda sejak kembali. Sakura menanggapi dengan tenang. Ia mengatakan hanya merasa lelah. Tsuyoshi bertanya lebih jauh. Ia menyinggung soal eksekusi yang seharusnya menimpa Sakura. Sakura terdiam mendengarnya. Reaksinya menunjukkan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tsuyoshi menangkap kejanggalan itu. Ia menyimpulkan bahwa Sakura mungkin berada dalam bahaya berikutnya. Sakura segera mengalihkan pembicaraan. Ia menanyakan perkembangan skill yang didapat Tsuyoshi. Tsuyoshi memikirkan kembali perkataan pendeta sebelumnya. Ia menilai Thunder Chain membutuhkan tubuh kuat, dan itu sesuai dengan dirinya. Sakura menyambutnya dengan antusias. Ia mengusulkan agar mereka segera bergerak. Sakura berdiri dan meregangkan tubuh. Ia menyebut hari itu cocok untuk menaikkan level. Tsuyoshi menatap cincinnya. Notifikasi sistem muncul, menandakan cooldown telah berakhir dan kemampuan siap digunakan. Tsuyoshi tersenyum. Ia menyadari sudah menemukan cara untuk menghadapi 3 orang tersebut. Tsuyoshi memasuki portal dimensi. Tekadnya jelas untuk membunuh mereka.